Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lelawati, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro modul 1.1 koneksi antar materi. Apa itu pendidikan dan pengajaran? Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan suatu pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau pengetahuan serta memberikan keterampilan, kecakapan kepada anak-anak sehingga bermanfaat secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja, di mana ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter anak. Biasanya saya hanya melihat capaian pembelajaran dari aspek kognitif saja. Misalkan, anak dapat menyelesaikan tugas dengan benar yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, saya masih menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah memahami apa yang saya ajarkan atau tidak, karena saya hanya memfokuskan pada ketuntasan materi yang saya berikan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan dalam proses pembelajaran selama ini tidak benar, tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagai seorang guru, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya melihat dari aspek kognitif saja. Beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran yaitu aspek afektif, di mana aspek afektif ini lebih menekankan pada aspek perasaan seperti minat dan sikap para peserta didik. Yang selanjutnya yaitu aspek psikomotorik, di mana lebih menekankan pada keterampilan motorik. Dan aspek sosial budaya serta aspek spiritual. Guru seharusnya menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran dengan penuh kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid, serta guru harus memperhatikan karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Itu yang pertama, merancang pembelajaran dengan metode student center yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, guru juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid itu sendiri maupun dengan wali murid. Yang ketiga, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif
dengan berpegang teguh dalam konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Demikianlah presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.